Haleluya, puji nama Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih dari para Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Malam ini adalah malam yang terakhir, 31 Juli 2024. Kita sama-sama berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah pelihara hidup kita, dipercayakan sama Tuhan Yesus untuk menjalani selama bulan Juli, dari tanggal 1 sampai 31 Juli 2024. Kita dihentar sama Tuhan. Kita sudah dipelihara sama Tuhan. Tuhan sudah jaga, lindungi, dan memberkati kita. Berarti Tuhan sudah percaya kepada kita dari sejak awal Juli sampai hari ini adalah hari yang terakhir. Kita berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan, dan minta pimpinan Tuhan atas izin restu Tuhan, supaya kita diizinkan masuk besok tanggal 1 Agustus 2024. Itu komitmen kita bersama. Saya akan menyanyikan sebuah pujian, selama hamba masih bernapas. Kini itu memperkenan untuk besok saya bersama Bapak menikmati udara segar 1 Agustus 2024. Dan kita akan akhiri malam hari ini 31 Juli 2024 di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Kalau dari sejak awal pagi 1 Juli 2024 kita memulai memasuki bulan Juli di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan pada malam hari ini kita sama-sama mengakhiri nanti pada tepat jam 12 malam atau jam 00. Berarti kita akan lepaskan 31 Juli 2024 di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Dan nanti akan segera memasuki tanggal 1 Agustus 2024. Juga kita buka dan awali di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Dan komitmen kita, pujian ini saya akan nyanyikan. Selama hamba masih bernapas, haleluya, hamba tetap jadi hamba Tuhan. Jikalau nyawa hamba Tuhan panggil, memandang wajah Tuhan Yesusku, haleluya. Selama hamba masih bernafas, hamba hidup untuk Tuhan Yesus. Ku mau setia dan taat sampai langkah akhir hidupku, amin, haleluya. Selama hamba masih bernapas, haleluya, ku mau cinta dan setia kepada Yesus. Ku mau taat pegang firman-Nya sampai langkahku kan sampai garis akhir, haleluya. Selama hamba masih bernapas, haleluya, ku mau terus memberitakan Injil. Selagi Tuhan masih berkenan, haleluya, pakailah Tuhanku hidupku ini. Ampunilah semua dosaku, haleluya. Layakkan aku menjadi hamba Tuhan. Bentuklah, ubahlah hidupku, haleluya, menjadi serupa dengan Kristus, amin, haleluya. Dalam Galatia pasal 2 ayat 20, demikianlah firman Tuhan. Namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku, haleluya, dan menyerahkan dirinya untuk aku, amin, haleluya. Selama hamba masih bernapas, ku mau selalu melayani Tuhan. Aku cinta setia pada Yesus. Yesus Tuhan Juru Selamatku, haleluya. Ya Tuhan, punya ulah kebesaran dan kejayaan,
kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung, itu nama Yesus. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, pikiran dan hatiku, ampunilah semua dosaku. Malam ini aku baca firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, buat semua kasih karunia-Mu amat besar, indah dan sempurna. Ku mau setia cinta Tuhan Yesus. Amin. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau sentral hidup kami di atas segala-galanya. Kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Hanya oleh rahmat anugerah Tuhan, Tuhan masih percaya kepada kita, diizinkan hidup sampai malam yang terakhir di bulan Juli ini, Rabu malam 31 Juli 2024. Dan sesuai dengan doa saya, doa kita bersama, kita sama-sama mengakhiri bulan Juli ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Dan komitmen kita sesuai dengan pujian yang saya sampaikan, selama hamba masih bernafas, diizinkan Tuhan besok 1 Agustus 2024 dipercayakan sama Tuhan untuk hidup, supaya hidup ini untuk Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua sesuai dengan pujian dan sesuai dengan firman Tuhan di dalam Galatia pasal 2:20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging. Memang kita masih daging. Tubuh, jiwa, roh adalah hidup oleh iman di dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya kepada untuk aku. Jadi tidak semata-mata hidup kita dipimpin oleh daging, oleh iman, firman Allah, dan pekerjaan Roh Kudus. Karena ini akan membawa kita kepada kehidupan kekal buat selama-lamanya. Amin, amin. Mari kita baca firman Tuhan. Kita lanjutkan Kisah Rasul pasal 9 ayat 19b sampai 43. Karena berkaitan dengan mulai Saulus dilawat sama Tuhan dan diizinkan Tuhan sudah terjun di dalam pelayanan. Mari kita baca firman Tuhan 19b. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Wah, dahsyat saudara. Saulus begitu cepat dipakai Tuhan, dijamah Roh Kudus, dan langsung dia ambil bagian pelayanan dan menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias, adalah anak Allah. Wah, dahsyat. Karena bukan dia lagi, tapi Roh Tuhan yang berkuasa di dalam kehidupan Saulus, dengan kehidupan kita. Tuhan mau pakai setiap kita untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus Kristus kepada dunia, supaya dunia tahu bahwa hanya di dalam Dia Yesus ada juru selamat, ada pengharapan. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah di ini Yerusalem membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukan ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Wah, memang banyak tantangan, saudara. Apa yang dihadapan Rasul Paulus atau Saulus tidak semudah. Karena orang belum tentu percaya, saudara. Untung besar Saulus memang dipilih sama Tuhan. Seandainya Saulus itu terpaksa, bukan panggilan Tuhan, tapi dia rindu, hanya rindu. Ada orang melakukan pekerjaan Tuhan karena paksaan, bukan panggilan Tuhan. Ya, kalau itu sampai terjadi, pasti tidak kuat menghadapi tantangan dari eksternal. Ini eksternal, saudara.
Ya, karena mereka tidak percaya. Katakan, bukan ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap, karena tidak percaya. Ayat 22, akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Memang mereka itu bingung, Saudara. Karena apa? Ini Saulus benar enggak ya? Tadinya kan jahat dia, banyak membunuh orang, menganiaya orang Kristen. Tahu-tahu sekarang udah bertobat. Nah, namanya manusia bisa terjadi gosip, Saudara. Mereka pasti ngomong, saling diomong-omongin itu, Saudara. Apa benar dia, apa pura-pura? Tapi memang betul pekerjaan Roh Kudus ya. Terus berikutnya kita baca. Beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Wah, pasti saudara, ya, orang Yahudi yang jahat, pasti yang negative thinking. Dia pasti punya niat jahat karena dia tidak suka, ya, seperti Yesus, ya. Yesus kan tidak suka artinya disalib. Demikian banyak orang Yahudi yang menentang. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya di atas tembok kota di dalam sebuah keranjang. Setibanya di Salem, Saulus mencoba mengkambuhkan diri kepada muridnya, tapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak percaya bahwa ia juga seorang murid. Wah, masih orang di dalam so pada takut. So, apa benar nggak nih, apa pura-pura nih Saulus ini? Jangan-jangan sampai pura-pura sehingga yang lain ditangkap, tapi kenyataan tidak demikian. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajari Damsyik dalam nama Tuhan Yesus. Dan ternyata Barnabas menjadi saksi, saudara. Dia terima Saulus dan bisa menyampaikan informasi penjelasan, ya, kepada teman-teman yang lain supaya Saulus diterima, supaya menjadi hamba Tuhan. Ayat 28, dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar di dalam nama Tuhan. Ada Roh Kudus dan memberikan keberanian kepada Saulus, termasuk dengan rasul yang lain. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tapi mereka itu berusaha membunuh dia. Wah, belum dipercaya, saudara. Mereka Yahudi pasti banyak yang tidak suka sama Saulus bertobat. Mereka rencana mau dibunuh, saudara. Tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisaria. Dari situ ia membantu dia ke Tarsus. Selama berapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada di dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya semakin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Amin. Kalau pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan Tuhan, tidak bisa dibendung, saudara. Karena Saulus memang benar asli dipilih menjadi alat khusus pilihan bagi Tuhan. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatnya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun di pertebaran tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepada Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau, bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika juga bangun orang tua. Dahsyat. Petrus dipakai Tuhan, Saulus dipakai Tuhan, rasul yang dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil kerajaan Allah, untuk memberitakan tentang kabar tentang Yesus Kristus sebagai Mesias, kabar tentang juru selamat. Dan ternyata Petrus, Saulus semua dipakai, diurapi Tuhan, sehingga yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau, bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika juga bangun orang itu. Dahsyat, mujizat terjadi, saudara. Semua penduduk Lida dan seorang melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Diope ada seorang murid bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberikan sedekah. Mujizat terjadi, saudara. Yang sakit disembuhkan oleh hamba Petrus dan semua berbalik kepada Tuhan. Ayat 37, tapi pada waktu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikannya, mayat dibaringkan rumah di atas. Oh, kasihan, saudara. Ada namanya perempuan Tabita atau bernama Dorcas. Dia seorang anak Tuhan yang begitu baik, suka berkorban melayani pekerjaan Tuhan. Ternyata akhirnya Tuhan panggil meninggal. Ayat 37, tapi pada waktu ia sakit lalu meninggal, dan setelah mereka dimandikan, mayat dibaringkan rumah atas Lida dekat Yope. Ketika murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segera datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas, dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis. Mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat oleh Dorcas waktu yang masih hidup. Jadi ada sweet memory
ada wonderful miracle. Dorcas adalah anak Tuhan yang baik. Dan meninggal tentunya banyak yang sedih, saudara. Demikian kehidupan kita. Mari kita wajib yang hidup memberikan kesan yang sangat baik. Sehingga nanti kelak kalau kita dipanggil Tuhan, orang tua akan bertanya, wah ini hamba Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan dengan urapan. Sehingga hidup kita menjadi berkat, bukan menjadi sebatu sandungan, menjadi berkat. Ayat 39, maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama dengan mereka. Setelah mereka sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda berdiri dekatnya dan sambil menangis. Mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu yang masih hidup. Dorcas dipanggil sama Tuhan, memberikan suatu kesan kenangan yang positif. Demikian mari Bapak Ibu, biar selama kita hidup untuk Tuhan, hidup kita berdampak menjadi berkat, sehingga orang lain bisa menilai bahwa benar dalam diri kita ada Tuhan Yesus. Seperti Dorcas, sampai ia betul-betul dia menunjukkan kasih setianya ke baju dan pakaian, sehingga banyak orang menangis. Sambil menangis dia ingat jasa kebaikan dari hamba Tuhan yang bernama Dorcas. Tapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu berlutut dan berdoa. Kemudian dia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan segera melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. 43 yang terakhir. Kemudian pada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope di rumah seorang bernama Simon, seorang penyamang kulit. Amin. Demikian firman Tuhan. Satu pasal sudah kita baca, Kisah Rasul 9, dan besok kita lanjutkan pasal yang ke-10 Kisah Rasul. Dan ternyata Tuhan pakai Petrus luar biasa. Padan ini sudah mati, Tabita Dorcas sudah mati. Tapi memang benar kata firman Tuhan bahwa Yesus adalah kebangkitan yang hidup. Tuhan izinkan kuasa Tuhan dinyatakan supaya dunia tahu bahwa di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa. Bukan di dalam nama Petrus, bukan di dalam nama Rasul Paulus, tapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Petrus dipanggil pilih Tuhan, Saulus dipanggil pilih Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Dan ternyata mereka semua dibekali dengan kuasa Tuhan, dan kuasa Tuhan dahsyat, sehingga Petrus bisa menyembuhkan orang sudah mati. Dan ini besar kuasa Tuhan, dan membuat kita makin hari mau cinta Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan, layani pekerjaan Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Biar hari-hari kita melangkah bersama Yesus. Apapun kita bayar harga, dan suatu hari kelak apa yang kita kerjakan untuk pekerjaan Tuhan tidak sia-sia. Mari kita mau setia sama Tuhan, kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan, dan Tuhan berkati kita semua. Selama hamba masih bernapas, ku mau setia melayani Tuhan. Pakailah ya Tuhan hidupku ini hamba-Mu, sampai langkahku yang terakhir. Amin. Haleluya. Selama hamba masih sehat, ku mau setia memberitakan Injil. Pakailah Bapa hidupku yang sisa ini menjadi saksi untuk kemuliaan-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyadari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kita sama-sama menutup Rabu malam ini tanggal 31 Juli 2024 di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Sesuai dengan firman Tuhan sebagai terakhir di dalam Kolose pasal 3 ayat 17, saudara.
Saya mau baca Kolose pasal 3 ayat 17. Biar kita sama-sama apapun yang kita kerjakan, semuanya hanya untuk Tuhan Yesus. Kolose pasal 3 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan perkataan atau perbuatan, lakukan semua itu di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, kita mau tutup 31 Juli ini 2024 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sesuai janji Tuhan, Filipi pasal 1 ayat 6, demikian firman Tuhan. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam, selamat berbaring tidur. Sampai jumpa besok pagi 1 Agustus 2024. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Haleluya.